Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, pada pertemuan yang pertama ini kita akan mempelajari bersama-sama materi yang pertama, yaitu struktur dan fungsi tumbuhan bagian yang pertama. Untuk materi ini nanti terdiri dari yang pertama, bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Kemudian, untuk materi jaringan tumbuhan dan teknologinya nanti akan dipelajari di pertemuan yang kedua. Nah, kita mulai dulu yang pertama. Tapi sebelumnya jangan lupa kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yuk kita mulai. Kita lihat gambar apa ini anak-anak? Ya, tentunya ini sudah sangat familiar ya. Masa ada yang nggak tahu? Nah, tentunya ini sudah tahu semua ya. Ini namanya adalah apa? Akar, ya bagus. Kemudian ini batang, bagus. Ini buah, daun dan bunga, ya sudah pintar semua. Nah, kita berlanjut untuk yang bagian akar. Nah, apa cirinya? Yang pertama tentu saja berada di bawah permukaan tanah. Kemudian dia tidak memiliki ruas-ruas atau buku-buku. Kemudian tumbuhnya ke pusat bumi atau menuju ke air. Dan fungsinya adalah untuk menambatkan tubuh tumbuhan pada tanah atau mediumnya. Kemudian juga menyerap air dan mineral, serta pada sebagian tumbuhan berfungsi menyimpan cadangan makanan. Berikutnya, untuk batang. Cirinya adalah terletak di atas permukaan tanah dan umumnya berbentuk silinder serta memiliki ruas-ruas yang masing-masing dibatasi oleh buku ya. Dan fungsinya apa? Menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Kemudian sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari akar menuju ke daun. Kemudian sebagai jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan, dan pada sebagian tumbuhan adalah untuk menyimpan cadangan makanan. Berikutnya, daun. Cirinya apa yang kamu lihat? Ya, tentu saja menempel pada batang. Bentuknya bagaimana? Biasanya tipis, lebar, dan tentu saja berklorofil. Apa fungsinya? Pertama adalah mengambil karbon dioksida, kemudian juga mengatur transpirasi atau penguapan, serta respirasi atau pernapasan. Kemudian, nah inilah bagian tumbuhan yang lain yaitu bunga. Nah, apa saja bagian-bagiannya? Apakah masih ingat dulu pelajaran waktu SD? Ya, mari kita ingat bareng-bareng. Ini adalah tangkai bunga. Kemudian dasar bunga. Nah, siapa ingat? Ini apa? Ini adalah putik. Dan bagian-bagiannya adalah, kita lihat ini ada kepala putik. Kemudian juga ada tangkai putik. Yang di dalamnya kamu lihat ini nanti ada bakal biji ya. Yang nanti akan berkembang menjadi biji. Kemudian apalagi bagian yang lain? Ada kelopak bunga. Dan juga ada mahkota bunga. Nah, apa yang belum disebut? Ya, bagus. Ada kepala sari dan juga ada tangkai sari. Nah, semuanya disebut dengan benang sari. Berikutnya, apa sih fungsi bunga? Tentu saja untuk proses perkembangbiakan atau reproduksi secara seksual atau generatif. Nah, mari kita lihat bagian bunga dan fungsinya. Apa bagian bunga yang tadi kita lihat? Yuk. Ya, ada tangkai bunga yang berfungsi sebagai penghubung antara bunga dengan ranting dan juga sebagai penopang bunga. Kemudian ada dasar bunga yang berfungsi sebagai tempat bertumpunya atau letak dari mahkota bunga. Berikutnya ada kelopak bunga yang berfungsi melindungi bunga pada waktu bunga masih muda. Berikutnya, ada mahkota bunga
yang fungsinya adalah untuk menarik perhatian serangga atau hewan lain untuk membantu penyerbukan dan melindungi alat-alat kelamin pada bunga sebelum terjadi proses pembentukan. Ya, alat kelaminnya apa? Yaitu benang sari sebagai alat kelamin jantan dan juga putik sebagai alat kelamin betina. Nah, kemudian berikutnya adalah buah. Tentunya ini setiap hari kamu konsumsi, jadi pasti sudah bisa membayangkan ya bagian-bagiannya. Kita lihat ini ada bagian paling luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Namanya apa? Epikap, mesokap, dan endokap. Kita ulang ya. 1, 2, 3. Epikap, mesokap, dan endokap. Nah, kemudian apa sebetulnya fungsi dari buah itu? Yaitu untuk melindungi dan juga membantu dalam proses penyebaran biji, sehingga nanti biji bisa tumbuh jauh dari induknya. Nah, berikutnya biji. Nah, tentunya juga sudah pernah ya melihat biji. Nah, di sini kita detailkan untuk bagian-bagiannya ya. Kita lihat di sini ada kulit biji. Nah, kemudian di sebelah dalamnya ada cadangan makanan. Kemudian tentu saja ada embrionya, di mana embrio inilah yang nanti akan tumbuh semakin besar dan dia akan menjadi tanaman baru. Ya. Berikutnya, bagian-bagian biji tadi sudah kita lihat. Nah, maka kita bisa langsung menuju ke PR. Nah, anak-anak jangan malas ya. Pertemuan pertama tetap ada PR-nya ya. Nah, PR-nya apa? PR-nya gampang saja. Sudah saya buatkan tabelnya. Sudah saya tuliskan ciri-cirinya. Kamu tinggal melengkapi. Ciri apa ya yang ada pada dikotil dan ciri apa yang ada pada monokotil, yaitu pada bentuk akar, cabang batang, bentuk pertulangan daun, jumlah perhiasan bunga, dan juga jumlah keping biji ya. Nah, selamat belajar anak-anak. Untuk pertemuan pertama kita akhiri sekian dulu ya. Jangan lupa kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.